Pelan-pelan. Pelan-pelan. Waduh, kita. Gerak. Gerak. Berdiri semua ya, Nak. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, duduk, silakan duduk ya. Hari ini kita belajar menceritakan ya fabel yang telah kamu baca. Sekretaris ada yang apa hari ini? Oke, hadir semua ya, Nak. Kita di sini mempelajari KD 415 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat ya yang telah kamu baca. Jadi tujuan pembelajaran kamu adalah kamu siswa dapat menceritakan kembali yang telah kamu baca. Ya, di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu ya 1, menceritakan fabel itu saat urut. Nanti Ibu akan melihat kamu itu urut atau tidak. Setelah itu penggunaan ya anggota tubuh dalam berbicara atau gesturnya, mimiknya, cara berbicaranya itu tidak menunjukkan kecemasan berbicara. Karena ya kalau kita ke depan kita ada kecemasannya kalau berbicara, gugup seperti itu. Selanjutnya lagi nomor 3 ya, ada ketepatan isi dengan yang dibaca. Yang keempat, percaya diri. Kamu itu harus percaya diri di depan. Oke, Ibu akan memberikan ini kertas-kertasnya ya. Mau? Ibu di sini menggunakan model pembelajaran picture and feature. Ya, di mana model pembelajaran ini ya digunakan sebagai media ya, menggunakan metodenya media gambar. Dari gambar ke gambar kamu akan mengurutkan gambar-gambar tersebut untuk membantu kamu bercerita di depan. Sebelum itu Ibu akan memberikan teks fabel yang kamu baca. Ya, kamu baca dalam waktu beberapa menit ya, Nak ya. Oke, silakan. Ya, dilihat dulu. Nah, dibagi-bagi kelompoknya yang udah dibagi tadi ini, ya. Ya. Itu. Oke, waktunya udah cukup, udah bisa kan? Udah belum? Kita akan membagikannya, menggantikan dengan gambar picture and feature-nya ya, medianya, ya, model picture and feature-nya ini.
dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menceritakan kisah Kancil mencuri. Pada suatu hari, pagi yang sangat cerah, Kancil mendatangi kebun Pak Tani. Ia ingin mencuri timun Pak Tani. Akhirnya Kancil memakan semua timun Pak Tani dengan lahap. Ia tidak memikirkan kebun Pak Tani akan rusak. Keesokan harinya, Pak Tani pergi ke kebunnya. Ia terkejut dan marah. Ia melihat kebunnya rusak parah. Pak Tani mempunyai akal untuk menjebak si Kancil. Ia membuat orang-orang dengan melekat yang kuat. Kancil pun mendekati kebun Pak Tani. Kemudian Kancil pun tertangkap. Akhirnya Pak Tani mengurungnya di sebuah kandang. Setelah Kancil tertangkap, Pak Tani pergi ke pasar. Kemudian anjing Pak Tani datang mendekati si Kancil. Kemudian anjing Pak Tani bertanya, "Mengapa kau di situ?" Setelah itu Kancil menjawabnya, "Aku di sini ingin diberikan Pak Tani hadiah makanan yang lezat." Dan mendengar hal itu, anjing pun marah dan berkata, "Bagaimana kalau kita bertukar posisi? Aku di dalam itu dan kau pergi melarikan diri." Setelah itu, mereka pun bertukar posisi. Setelah itu, Kancil pun pergi melarikan diri ke hutan. Ke sore hari, kemudian Pak Tani datang. Ia melihat bahwa di dalam kandang tersebut tidak lagi Kancil, melainkan anjing peliharaannya. Pak Tani pun marah dan memukuli anjing tersebut. Anjing tersebut kesakitan sambil melarikan diri. Jadi itulah yang bisa kami ceritakan kepada teman-teman. Kami tutup dengan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perempuan selanjutnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan tentang si singa dan si tikus. Di sebuah hutan jantaran hiduplah sekumpulan hewan yang hidup damai. Semenjak pemburu datang, hidup mereka semakin memburu. Suatu hari, harimau singa sedang berjalan-jalan, ingin memangsa hewan lain. Tetapi sayangnya ia terjerat oleh jebakan pemburu. Jadi ia pun mau ingin minta tolong kepada hewan lain. Ia mengendus-ngendus seperti ada hewan lain yang datang ke arahnya. Dan ternyata hewan itu adalah si tikus. Si tikus pun ingin membantu harimau, tapi ragu-ragu karena harimau sangat besar lebih dari dia. Karena singa pun mengaum minta tolong kepadanya, tapi dia tidak mau. Lalu akhirnya tikus pun membantu singa dengan membuka tali yang menjerat singa dengan menggigit gigitnya dengan giginya yang tajam. Setelah semua tali sudah putus, akhirnya sang tikus pun turun dari badan singa tersebut. Dan yaitu tikus dan singa. Demikianlah akhir cerita kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan hasil diskusi kami mengenai 3 baby kecil. Suatu ketika ada 3 baby kecil
yang hidup satu atap bersama kedua orang tuanya. Melihat ketiga anaknya membesar, ibu babi tersebut menyuruh anaknya untuk hidup mandiri dan menyuruh mereka untuk membangun rumahnya sendiri. Pada saat musim semi telah tiba, ketiga babi kecil pun pergi ke hutan untuk membuat rumah mereka sendiri. Babi kecil yang pertama membuat rumahnya dengan menggunakan jerami dan membutuhkan waktu 1 hari. Babi kecil yang kedua menggunakan kayu untuk membuat rumahnya dan membutuhkan waktu 2 hari. Walaupun membutuhkan waktu 2 hari, tetapi rumah itu cukup kokoh untuk ditinggali. Babi kecil yang ketiga membuat rumahnya dengan menggunakan batu bata dan batu bata itu cukup kokoh untuk ditinggali. Suatu hari kemudian, serigala mengunjungi rumah babi kecil yang pertama dan ia mencoba untuk menghancurkannya. Dengan satu kali tiupan saja, rumah babi kecil yang pertama itu pun sudah roboh. Untung saja, babi kecil yang pertama itu sudah lari ke rumah babi kecil yang kedua. Melihat tidak ada babi di reruntuhan jerami itu, serigala pun pergi ke rumah babi kecil yang kedua. Ia mencoba menghancurkannya lagi. Percobaan pertama, rumah itu belum hancur. Lalu yang kedua, serigala menarik nafas sedalam-dalamnya dan meniupnya, lalu rumah itu pun hancur. Kedua babi itu pun melarikan diri ke rumah babi kecil yang ketiga. Kali ini serigala ragu karena rumah ini terlihat lebih kokoh daripada 2 rumah yang sebelumnya. Serigala terus mencoba meniup rumah itu, tapi rumah itu pun tidak hancur juga. Dia pun mencoba cara lain, yaitu dengan melalui cerobong asap. Babi kecil yang ketiga pun menyuruh kedua saudaranya untuk menghidupkan api di cerobong asap tersebut. Karena lapar, serigala pun bergegas masuk melalui cerobong asap itu. Sebenarnya ekornya sudah terasa hangat, namun ia tetap bergegas masuk melalui cerobong asap. Benar saja, ternyata ekornya sudah terbakar. Serigala pun langsung keluar dengan ekornya yang terbakar dan berlari keluar hutan dengan terpengkal-pengkal. Pada besoknya, dan si serigala melihat rumah si babi yang kedua dan dia ingin menghancurkannya, tetapi si babi ke-1 dan babi kedua membangun rumah yang lebih bagus lagi. Demikianlah hasil cerita kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata kami ucapkan selamat siang. Menceritakan fabel ya dengan model pembelajaran teacher ini ya, kamu dapat termotivasi, terbantu untuk menceritakannya kembali ya. Jadi kira-kira apa yang kamu dapat? Ada ya Ania? Ketika kita ingin menceritakan sesuatu di depan, kita harus bisa menguasai materi. Kita tidak boleh grogi dan harus percaya diri. Oke, bagus, tepuk tangan untuk. Kita masing-masing apa materi kita, yaitu fabel. Apa itu tadi fabel? Ya, Abang. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang menyerupai tingkah laku manusia. Oke, bagus, tepuk tangannya